semuanya, perkenalkan nama saya Wiji Muntari. Saya mahasiswa akuntansi dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai ekuitas saham dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Mari kita mulai dari sekarang. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ekuitas dan juga saham. Ekuitas adalah modal yang diinvestasikan dalam suatu usaha, atau ekuitas dalam akuntansi merupakan penambahan dari profit selama tahun-tahun berjalan dengan modal mula-mula. Kita kenal rumus akuntansi, aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Yang kedua adalah saham. Mungkin tidak asing lagi, saham adalah kertas tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang jelas kepada setiap pemegangnya. Kita masuk ke komponen ekuitas pemegang saham. Apa aja sih komponen ekuitas pemegang saham itu? Kira-kira ada yang tahu nggak? Yang pertama adalah laba ditahan atau saldo laba, atau kita kenal dengan return earning. Yang kedua adalah modal disetor atau modal yang ditanam oleh para pemegang saham kepada perusahaan. Dan yang ketiga adalah tambahan modal disetor. Lalu kita masuk ke jenis saham. Yang lebih kita kenal, yang pertama adalah saham biasa dengan karakteristik hak suara pemegang saham dapat memilih dewan komisaris. Yang kedua, hak didahulukan bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru. Yang ketiga, tanggung jawab atas terbatas pada jumlah yang diberikan. Yang kedua adalah jenis saham preferen, yaitu memiliki berbagai tingkat dan dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda. Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa. Dividen kumulatif, bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya, dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa. Yang keempat, konvertibilitas atau dapat ditukar menjadi saham biasa bila terjadi kesepakatan pemegang saham dengan penerbit saham tersebut. Jadi, saham preferen dapat diganti. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik saham. Di antaranya terdapat kita kenal nilai pari, nilai wajar, dan juga nilai pasar. Nilai pari adalah nilai yang tertera di dalam saham yang didapat dari hasil pembagian total modal perusahaan terhadap jumlah saham yang beredar. Nilai nominal biasanya digunakan untuk kepentingan akuntansi dan kepentingan hukum. Nilai wajar adalah nilai yang diberikan oleh para investor atau analisis pasar modal terhadap setiap saham yang diperdagangkan di bursa efek dengan berpedoman kepada masing-masing industri dari setiap perusahaan tersebut dan menggunakan beberapa metode perhitungan nilai atau harga suatu saham yang berlaku umum, misal dengan menggunakan metode PER atau price to book value. Nilai pasar adalah nilai yang diperdagangkan di bursa efek. Jadi biasanya yang kita lihat itu saat pembelian adalah nilai pasar dari saham. Selanjutnya kita masuk ke penerbitan saham. Biasanya terdapat beberapa masalah dalam penerbitan saham, di antaranya saham dengan nilai pari, saham tanpa nilai pari, saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain atau penjualan lamsam, saham yang diterbitkan dengan transaksi non-kas, dan juga ada biaya penerbitan saham. Berikut contoh grafik saham dalam Indo Premier, di mana kita bisa melihat naik turun dari harga saham yang ada dalam Indo Premier. Di sini kita bisa melihat dari per harinya. Jadi sebelumnya kita bisa lihat terlebih dahulu sebelum kita melakukan pembelian saham. Lalu ini ada tabel dari saham Indo Premier, di mana ada beberapa saham yang tadi disebutkan, yaitu saham Waskita Karya, Ciputra
Development, Bank Mandiri, Indofood Sukses Makmur, Bukit Asam, Jasa Marga, dan juga ada Telkom, yaitu dimana kita bisa melihat di situ harga naik turun dari saham yang beredar dari beberapa perusahaan tersebut. Jadi sebelum kita melakukan pembelian, kita bisa mengecek terlebih dahulu dalam website Indo Premier. Biasanya kita bisa melihat harga saham mana sih yang ada pada tingkat atas atau ada di tingkat bawah gitu. Lalu kita masuk ke reakuisisi saham. Reakuisisi saham, ada yang tahu nggak sih apa pengertiannya? Reakuisisi saham adalah penarikan kembali saham-saham yang sudah beredar, di mana perusahaan melakukan reakuisisi saham. Biasanya ada alasan tertentu, diantaranya untuk mengetahui distribusi pajak yang efisien dari kelebihan kas pada pemegang saham, untuk meningkatkan laba per saham dan pengembalian atas ekuitas atau ROE. Yang ketiga, untuk memenuhi saham dalam kontrak kompensasi saham karyawan atau memenuhi kebutuhan merger yang potensial, untuk mengurangi upaya pengambil alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham, dan yang terakhir, membentuk pasar bagi saham. Lalu kita mengenal saham treasury. Saham treasury adalah saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu, di mana terdapat transaksi pembelian saham treasury, penjualan saham treasury, dan juga penarikan saham treasury. Dalam pembelian saham treasury ada dua metode, yaitu metode biaya dan juga ada metode nilai pari atau nilai ditetapkan. Dalam penjualan pun ada dua metode yang biasanya digunakan, yaitu penjualan saham treasury di atas harga pokok dan penjualan saham treasury di bawah harga pokok. Sedangkan penarikan saham treasury adalah mempunyai status sebagai saham yang diotorisasi dan saham yang belum diterbitkan. Pengaruh akuntansinya sama dengan penjualan saham treasury, kecuali bahwa debit dilakukan ke akun modal di setor yang dapat diaplikasikan ke penarikan saham, bukan ke kas. Masuk ke dividen. Mungkin kita tidak asing lagi, dividen itu hasil dari saham yang kita jual atau yang kita beli gitu. Kebijakan dividen, apa sih pengertian kebijakan dividen? Kebijakan dividen pengertiannya adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan diberikan dalam bentuk dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa mendatang. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis dividen. Apa aja sih jenis dividen yang bisa kita peroleh selama kita mempunyai saham? Biasanya ada beberapa bentuk dividen yang disediakan perusahaan untuk para pemegang sahamnya. Di antaranya dividen tunai, yaitu pengumuman dividen tunai merupakan kewajiban dan karena pembayarannya biasanya sifatnya dilakukan segera dan biasanya disebut sebagai kewajiban lancar. Lalu ada dividen properti, yaitu hutang dividen dalam bentuk aktiva perusahaan selain kas, dapat berupa barang dagang, real estate, atau investasi yang dirancang oleh dewan direksi. Ketika dividen properti diumumkan, maka perusahaan harus menetapkan kembali nilai wajar properti yang akan dibagikan dengan mengakui setiap keuntungan atau kerugiannya. Lalu yang ketiga adalah dividen likuidasi, yaitu dividen yang tidak didasarkan pada laba ditahan yang menyeratkan bahwa dividen ini merupakan pengembalian dari investasi pemegang saham dan juga bukan dari laba. Yang keempat adalah dividen saham yang sering kita dengar, yaitu penerbitan oleh suatu perseroan atas saham miliknya sendiri kepada para pemegang saham atas dasar pro rate. Lalu kita kenal yang namanya jenis kebijakan dividen. Yang pertama adalah
kebijakan yang stabil atau stable dividend per share policy, yaitu kebijakan dividen di mana jumlah pembayaran dividen yang sama besar dari tahun ke tahun. Lalu ada kebijakan dividen payout ratio yang tetap atau constant dividend payout ratio policy, yaitu kebijakan dividen di mana jumlah dividen akan berubah sesuai dengan jumlah laba bersih, namun rasio dividen dan laba ditahan tetap sama. Ada kebijakan kompromi atau compromise policy, yaitu kebijakan dividen yang terletak antara kebijakan dividen per saham yang stabil dan kebijakan dividen output rasio yang konstan ditambah dengan presentasi tertentu pada tahun-tahun yang mampu menghasilkan laba bersih yang tinggi. Lalu ada kebijakan dividen residual atau residual dividend policy, yaitu kebijakan dividen yang dikeluarkan perusahaan jika sedang menghadapi kesempatan investasi yang tidak stabil, sehingga manajemen menghendaki agar dividen hanya dibayarkan saat laba bersih yang tinggi. Lalu kita masuk ke pemecahan saham atau kita kenal stock split, yaitu salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperbanyak sahamnya yang beredar dengan cara mengurangi nilai nominal sahamnya. Pengaruhnya, stock split tidak perlu dilakukan penjurnalan, tetapi cukup dengan catatan pada memo. Lalu apa perbedaan antara pemecahan saham atau stock split dengan dividen saham? Stock split atau pemecahan saham menghasilkan kenaikan jumlah saham yang beredar dan penurunan nilai pari atau nilai yang ditetapkan per saham. Sementara dividen saham meskipun menghasilkan kenaikan jumlah saham yang beredar namun tidak mengurangi nilai pari. Jadi dividen itu menambah total nilai pari dari saham yang beredar. Saya rasa cukup sampai di sini penjelasan mengenai ekuitas saham. Mungkin nanti kita bisa lebih banyak belajar lagi mengenai saham dan kita bisa mulai untuk melakukan investasi saham untuk masa depan kita nanti. Untuk anak akuntansi, semoga kita nanti bisa mempunyai saham untuk tabungan kita di masa depan nanti. Oke guys, cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa stay healthy at home dan thank you for watching this video.